Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang standar kualitas daya. Memahami standar IEEE 519-2014 untuk harmonik. Standar IEEE 519-2014 mendefinisikan kriteria distorsi harmonik tegangan dan arus untuk desain sistem kelistrikan. Tujuan standar ini untuk merancang sistem kelistrikan yang memuat beban linier dan non-linier. Standar ini diperbarui secara berkala seiring perkembangan industri. Sejak diperkenalkan pada tahun 1981, standar tersebut telah diperbarui beberapa kali dan edisi terbarunya adalah IEEE 519/2014. Yang terbaru di dalam IEEE 519/2014 ini memuat definisi istilah baru dan didefinisikan ulang serta teknik evaluasi statistik baru yang akan dibahas dalam artikel ini. Berikutnya adalah definisi istilah penting dalam IEEE 519. Yang pertama merupakan arus beban permintaan maksimum. Merupakan nilai arus ini ditetapkan pada titik sambungan PCC dan dihitung sebagai rata-rata arus yang sesuai dengan permintaan puncak selama 12 bulan sebelumnya. Kemudian taki atau notch merupakan kerusakan tegangan secara periodik karena adanya komutasi arus AC dari suatu fasa ke fasa lainnya. Yang berikutnya, point of common coupling atau PCC adalah titik pada sistem catu daya publik secara elektrik paling dekat dengan beban tertentu, di mana beban lain berada atau mungkin terhubung. PCC adalah titik yang terletak di hulu dari instalasi yang bersangkutan. Nah, ini merupakan contoh daripada grafik notch ataupun cacat tadi. Inilah dia. Cacatnya yang pertama agak mendalam dia. Kemudian nanti lama kelamaan kurang. Nah, itulah periodik. Karena dia periodik sementara di sini ada cacat nampak notch-nya itu di sini agak besar notch-nya. Mulai dalam beberapa detik kemudian agak berkurang. Dan di sini yang agak besar notch-nya. Yang berikutnya. Nah, ini merupakan PCC, Point of Common Coupling tadi. Jadi Point of Common Coupling tadi dari penjabarannya merupakan penghulu dari pemasangan instalasi ataupun beban yang ingin kita lakukan pengukuran. Jadi kalau seandainya kita mau melakukan pengukuran, jadi kalau dia seandainya PCC-nya itu di sini, berarti kita akan mengukur uh, yang ada di sini. Sementara kalau dia PCC-nya di sini, maka kita akan mengukur uh, ada pada customer yang ada di sini. Kemudian definisi yang didefinisikan ulang, satu merupakan rasio hubung singkat. Di lokasi tertentu, laju arus hubung singkat yang tersedia terhadap arus beban dalam ampere. Itulah yang merupakan rasio hubung singkat. Yang berikutnya, total demand distortion atau TDD. Merupakan rasio kuadrat rata-rata akar dari konten harmonik termasuk komponen harmonik hingga urutan ke-50. Dinyatakan sebagai persen dari arus permintaan maksimum kecuali interharmonik. Nah, ini perlu dicatat, tidak tanpa harus ada interharmonik. Frekuensi yang lebih tinggi, harmonik lebih besar dari 50 dapat ditambahkan bila diperlukan. Yang berikutnya adalah total harmonic distortion, merupakan rasio kuadrat rata-rata akar dari konten harmonik, termasuk komponen harmonik hingga urutan ke-50. Dinyatakan sebagai persen dari fundamental terkecuali interharmonik. Frekuensi yang lebih tinggi ataupun harmonik lebih dari 50 dapat ditambahkan bila diperlukan. Untuk definisi yang tetap,
itu ada komponen harmonik, yaitu sebuah elemen dengan urutan lebih dari satu dalam deret Fourier dari kualitas periodiknya. Misalnya, dalam sistem 50 Hz, orde harmonik 3, umumnya dikenal dengan harmonik ketiga, adalah sebesar 180 Hz. Jadi, karena dia di sini sistemnya 60 Hz frekuensinya, harmonik ketiga, maka harmonik ketiga itu besarnya sebesar 180 Hz. Karena kita di Indonesia menggunakan sistem dengan frekuensi 50 Hz, maka harmonik ketiganya 150 Hz. Jadi 50 dikalikan 3. Yang berikutnya adalah komponen interharmonik. Mengacu pada komponen frekuensi dari besaran periodik yang bukan merupakan kelipatan bilangan bulat dari frekuensi di mana sistem supply beroperasi. Misalnya 50 Hz atau 60 Hz. Kemudian IT product merupakan pengaruh induktif dinyatakan sebagai produk dari besaran arus akar rata-rata kuadrat I dalam ampere dikali faktor pengaruh teleponnya. Berikutnya adalah KVT product, yaitu pengaruh produktif atau pengaruh induktif yang dinyatakan dalam perkalian antara besaran tegangan akar rata-rata kuadrat V dalam kilovolt dikali dengan faktor pengaruh teleponnya. Berikutnya ada notch depth merupakan kedalaman rata-rata cacat tegangan saluran dari gelombang sinus tegangan. Berikutnya adalah area notch merupakan area cacat tegangan saluran. Ini adalah produk dari kedalaman notch dalam volt dikali lebar notch yang diukur dalam satuan mikrodetik. Kemudian jumlah pulsa. Jumlah total pergantian non-simultan berturut-turut yang terjadi di dalam rangkaian konverter selama setiap siklus saat beroperasi tanpa kontrol fasa. Ini juga sama dengan orde harmonik utama dalam tegangan searah, yaitu jumlah pulsa yang tersedia dalam tegangan keluaran DC dalam satu siklus tegangan supply. Yang berikutnya, telepon influence factor atau TIF merupakan tegangan atau gelombang yang muncul terakhir kali dalam rangkaian suplai listrik. Rasio penambahan akar kuadrat dari kuadrat nilai akar rata-rata kuadrat tertimbang dari setiap komponen gelombang sinus dengan gelombang arus baik fundamental maupun harmoniknya. Jadi bercampur situ ya, tidak hanya fundamental saja, tapi uh, harmonik arusnya juga sudah terkandung di dalamnya dengan nilai akar rata-rata kuadrat dari keseluruhan gelombang. Jadi itulah pengertian dari telepon influence factor. Nah, ini adalah perbedaan standar IEEE yang lama dengan yang baru, di mana yang lama itu menggunakan standar 519 1992, sedangkan yang baru itu menggunakan IEEE standar 519 2014. Jadi untuk 519 1992 itu ada komponen-komponennya, yaitu diskusi komprehensif terhadap harmonik. Nah, itu. Yang berikutnya secara alami mendidik dan informatif. Sedangkan penambahan total harmonik atau THD dan total demand distortion atau TDD, di situ perlu diadakan penambahan kalau menurut standar 519 1992. Berfokus praktek pada praktik yang disarankan untuk konsumen tunggal, praktik yang disarankan untuk utilitas, dan metodologi yang disarankan untuk memeriksa sumber harmonik terbaru. Itu kalau pada standar 519 1992. Kemudian standar IEEE Amerika murni tanpa referensi standar IEC Eropa. Jadi murni hanya kita gunakan standar Amerika.
Sedangkan untuk yang terbaru ini, standar 519/2014 itu, ada komponennya merupakan tidak adanya diskusi tentang dasar-dasar harmonik. Nah, ini tidak ada nih. Kemudian klarifikasi dan batasan bersifat alami. Kemudian termasuk teknik evaluasi statistik untuk pengukuran harmonik waktu, untuk resolusi 10 menit dan pengukuran harmonik waktu yang sangat singkat resolusi 3 detik. Ini perlu dilakukan untuk standar 519/2014. Kemudian fokusnya itu terhadap pengukuran harmonik tegangan dan arus. Ini, kemudian batasan disarankan untuk distorsi harmonik tegangan dan arus. Nah, itu kalau pada standar 519/2014 tadi ya. Kemudian untuk metode pengukurannya, di situ untuk IEC 510047 untuk pengukuran harmonik dan interharmonik. Untuk IEC 510043 untuk metodologi untuk metode pengukuran kualitas dayanya dan IEC 5100415 untuk metode pengukuran kedip. Nah, berkedip ya atau istilah lainnya adalah dip. Baik, untuk metode pengukuran harmonik, yang pertama itu pengukuran harmonik waktu yang sangat singkat. Jadi nilai harmonik waktu yang sangat singkat dinilai selama interval 3 detik berdasarkan agregasi 15 jendela siklus. Jadi untuk 12 siklus itu pada 60 Hz, yang 10 siklus itu untuk yang 50 Hz. Kemudian komponen frekuensi individu digabungkan berdasarkan perhitungan RMS seperti yang ditunjukkan pada persamaan ini ya. Persamaannya itu adalah F N Vs sama dengan akar kuadrat dari 1/15 sigma F N I kuadrat, di mana I itu dimulai dari 1 sampai dengan 15. Di mana untuk keterangannya F di sini itu bisa tegangan ataupun arus. Kalau kita mau cari tegangan, taruh tegangan di situ. Kalau di arus, letakkan arus di sini. Berarti V gitu ya. Kemudian untuk N mewakili orde harmonik. Harmonik keberapa dia? Kalau kita mengukur untuk harmonik ketiga, berarti kita gunakan N-nya ketiga gitu. Ini N di sini ya. Jadi N di sini juga. Dan itu merupakan pencacah sederhana. Jadi untuk VS sini, keterangan VS ini di sini dia digunakan untuk menunjukkan waktu yang sangat pendek. Yang sangat pendek itu dalam bahasa Inggris very short. Yang kedua merupakan pengukuran harmonik waktu singkat. Jadi nilai harmonik waktu singkat dinilai selama interval 10 menit berdasarkan agregasi 200 nilai waktu yang sangat singkat berturut-turut untuk komponen frekuensi tertentu. 200 nilai digabungkan berdasarkan perhitungan RMS seperti tunjukkan pada persamaan 2 di sini. Jadi untuk persamaan duanya itu di mana F N SH sama dengan akar kuadrat dari 1/200 sigma F N VS I dikuadratkan, di mana I-nya itu dimulai dari 1 sampai dengan 200. Untuk keterangannya hampir sama dengan tadi, F itu di sini bisa tegangan, bisa arus. Nah, untuk N-nya di sini kita gunakan orde keberapa dia. Jadi dapatlah nanti nilainya. Kemudian berikutnya evaluasi statistik. Untuk evaluasi itu terbagi dua. Yang pertama itu evaluasi harian. Diperlukan untuk menghitung nilai persentil ke-99, yaitu nilai terlampaui untuk 1% hari dari nilai harmonik waktu yang sangat singkat untuk dibandingkan dengan batas yang direkomendasikan. Tidak ada batas-batasnya. Dan yang kedua, evaluasi mingguan. Diperlukan untuk menghitung nilai persentil 95 dan 99, yaitu nilai-nilai yang dilampaui untuk
5% dan 1% dalam seminggu dari nilai harmonik waktu singkat untuk dibandingkan dengan batas yang direkomendasikan. Jadi grafik di bawah ini berikut ini menampilkan grafik probabilitas akumulatif dan relatif harian dari parameter total demand distortion pada resolusi 3 detik yang diambil dari Peggy Skada Sapir. Nah, inilah dia hasilnya. Jadi yang bar-bar di sini, ini misalnya kan batang ini bar atau istilah lainnya. Inilah harmonik-harmonik yang muncul pada hasil pengukuran dengan menggunakan Peggy Skada Sapir tadi. Jadi eh, nampak di hasil pengukurannya. Jadi ini nanti dibandingkan dengan standar yang diizinkan. Jika melebihi dengan standar yang diizinkan, maka perlu dilakukan eh, langkah-langkah selanjutnya bagaimana supaya dia tidak melebihi standarnya. Nah, jadi ini grafiknya. Kemudian kriteria kepatuhan IEEE 519/2014. Batas praktik yang disarankan di sini adalah untuk aplikasi pada titik sambungan PCC antara pemilik sistem atau operator dan pengguna sistem. Artinya dari trafo tadi ya ke beban. PCC sering dianggap sebagai titik dalam sistem tenaga yang paling dekat dengan pengguna ataupun beban, di mana pemilik sistem atau operator dapat memberikan layanan kepada pengguna lain. Biasanya untuk layanan kepada pengguna industri seperti pabrik melalui trafo, PCC itu letaknya berada di tegangan tinggi trafo. Nah, untuk sebagai pengguna, sebagian besar pengguna komersil seperti taman, kantor, dan lain-lain dipasok melalui trafo biasa. PCC-nya itu berada di sisi eh, tegangan rendah trafo. Nah, ini untuk batas distorsi tegangan, tabel satunya dapat kita lihat di sini. Tabel 1 batas distorsi tegangan IEEE 519/2014. Tegangan-tegangan yang diizinkan di sini adalah ya, 1 kilovolt, 1 kilovolt sampai 69 dan 69 lebih kecil dari 169 161 kilovolt sampai 69 kilovolt. Jadi untuk yang 5% dan 1%-nya tadi ini ya, untuk 5%-nya, ini yang 1%-nya, maka yang harmonik individu dan THD yang untuk 5% untuk tegangan 1 kilovolt itu yang diizinkan ini ya, 5,0, 8,0 untuk THD-nya. Sedangkan untuk yang tegangan apa 1 kilovolt sampai 69 kilovolt untuk IHDI-nya atau individual harmoniknya bukan IHDI, IHDV ya. Karena di sini tegangan IHDI itu udah arus, IHDI arus. Ini IHDV jadinya tegangan individual harmonic distortion. Nah, jadi kalau untuk yang harmonic individu itu 3% dan THD-nya 5%. THD ini total harmonic distortion dari individunya. Jadi misalnya terukur harmoniknya itu ada H3 misalnya, ada H5, ada H7, ada H9, ada H11. Jadi misalnya di sini total harmoniknya eh, kalau seandainya kita gunakanlah yang ini ya, patokannya yang tegangannya 1 kilovolt ini. Sementara yang terukur itu untuk harmonik tiganya sebesar 6%. Untuk harmoni kelimanya nanti 3%. Harmoni ketujuhnya 1%. Sembilannya 0,03%. Nanti harmoni ke-11-nya 0,01%. Nah, jadi THD-nya itu dijumlahkan ini semua, penjumlahan ini semua dapat dan nanti THD-nya. Di 6, 3, 10.
berarti 10,04%. Nah, itu THD-nya. Jadi karena di sini udah 6% dari standar tegangan hasil pengukuran yang P sama dengan 1 kilovolt tadi ya. Dia udah melebihi standar yang diizinkan di sini, maka perlu kita lakukan tindakan yang berikutnya macam mana supaya ini tidak melebihi standar di sini. Apa langkah berikutnya? Nanti kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Jadi tabel satu ini kita gunakan sebagai eh, acuan kita untuk standar yang diizinkan atau dibolehkan di standar IEEE 519/2014. Kemudian untuk batas distorsi arusnya, nah di sini di tabel 2 disajikan untuk rating tegangan 120 sampai 69 kilovolt. Dapat dilihat di tabel yang telah disajikan di sini ya. Nah, jadi untuk arus IEC dari L-nya ada komponen yang misalnya IEC per IL itu di bawah dari 20, 20 sampai 50, 50 sampai 100, 100 sampai 1000 dan di atas 1000 ini standar-standar yang diizinkan di dalam IEEE 519 2014. Nah, untuk rating yang 69 sampai 161 kilovolt, maka kita bisa menggunakan ini ya, tabel yang berikut ini dapat dilihat di sini. Nah, untuk yang rating apa tadi? 120 sampai 69 kilovolt menurut IEEE 519 2014. Kalau seandainya dia dalam satuan jam ini kita gunakan untuk ISC per IL-nya itu adalah 25, 20, dan 50, maka eh, nilai-nilainya yang diizinkan itu seperti ini dan total distortion itu seperti ini. Nah, jadi ini panduan kita untuk menentukan apakah hasil pengukuran yang kita lakukan nanti itu layak atau tidak, sesuai dengan standar atau tidak, melebihi atau tidak gitu ya. Nah, untuk harmoni genap itu dibatasi hingga 25% dari batas harmoni ganjilnya. Jadi, distorsi harus yang menghasilkan offset DC, misalnya itu konverter setengah gelombang tidak dibolehkan ya. Semua peralatan pembangkit listrik dibatasi distorsi arus dengan menggunakan ISC per IL ini, di mana ISC itu dapat kita lihat di sini yang merupakan arus hubung singkat maksimum pada PCC dan IL itu merupakan arus beban maksimum ataupun komponen frekuensi dasar pada PCC. Jadi terima kasih itu eh, pembahasan kita mengenai standar kualitas daya. Semoga materi yang disajikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.